Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itulah maka kita dapat berada di masjid yang mulia ini. Sama-sama kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan, kita limpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita tentang Islam, tentang iman, sehingga sampai hari ini insya Allah kita berada dalam keimanan dan keislaman tersebut tadi. Dan kita berharap tentu saja bagi sahabat kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita, keluarga kita yang pada hari ini sedang menderita sakit, mudah-mudahan Allah kemudian sembuhkan mereka, pulihkan kembali, sehat seperti sedia kala. Dan bagi sahabat-sahabat kita, saudara kita, orang tua kita yang kebetulan pada kondisi pandemi COVID-19 yang hari ini atau sebelumnya telah kembali ke rahmatullah, kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima seluruh iman dan Islam mereka, dan Allah tempatkan mereka dalam surga Jannatun Naim. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, ada dua peristiwa penting pada bulan Agustus 2021 ini. Peristiwa yang pertama adalah terkait dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah Rasulullah SAW adalah sebuah momentum besar di dalam kehidupan umat Islam. Hijrah Rasulullah SAW adalah merupakan satu kondisi di mana ketika Rasulullah mengawali dakwah, menyampaikan Islam, mengenalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah, disampaikan di tengah-tengah masyarakat Arab Quraisy 1400 tahun yang lalu. Maka kita bisa lihat respon Arab Quraisy pada saat itu menolak dakwah Rasulullah SAW tersebut tadi, kecuali hanya segelintir orang di kalangan orang-orang Quraisy yang mereka mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita bisa lihat kalimat tauhid mengesahkan Allah yang disampaikan kepada para pembesar Quraisy,
yang disampaikan kepada masyarakat Quraisy agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang dapat difahami dengan logik, dengan akal sehat mereka, karena keberhalaan paganisme yang disembah oleh masyarakat Arab Quraisy pada saat itu pada hakikatnya adalah merupakan tindakan jahiliyah, sesuatu yang tidak ada maknanya, karena berhala dan keberhalaan itu tidak memiliki makna dan tidak memiliki arti sama sekali. Maka dakwah yang seperti itu adalah dakwah yang tidak berterima di tengah-tengah masyarakat Arab Quraisy. Mereka masih tetap menyembah pada paganisme, walaupun mereka kemudian ketika ditanya man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang telah menciptakan bumi dan langit, maka sayaqulunallaha, mereka akan menjawab Allah yang menciptakan itu semua. Tapi mari kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban mereka, kami akan ikut dengan tradisi kebiasaan nenek moyang yang telah kemudian mencontohkannya kepada kami. Mereka menolak tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak untuk ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah yang dilakukan Rasulullah di kota Makkah begitu gencar kepada mereka, tetapi segencar itu pula penolakan masyarakat Arab Quraisy untuk kemudian menolak untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini adalah peristiwa ketika Rasulullah melakukan dakwah di kota Makkah selama 13 tahun lamanya kurang lebih. Dan setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk kemudian melakukan hijrah. Meskipun memang ada hijrah yang pertama yang dilakukan ke Abyssinia, ke Ethiopia, yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan Rasulullah tetap berada di kota Makkah. Dan pada hijrah berikutnya Rasulullah dan kaum muslimin berpindah dari Makkah menuju Madinah, menuju Yathrib yang kemudian berubah namanya menjadi Madinah. Ini semua adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan penerimaan orang-orang Yathrib dari kalangan Aus dan Khazraj dalam Bai'ah Aqabah yang pertama dan Bai'ah Aqabah yang kedua di kalangan para pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj, yang mereka kemudian menghendaki Rasulullah dan kaum muslimin untuk berpindah ke kota Yathrib yang nanti kemudian namanya adalah Madinah Al-Munawwarah. Oleh karena itulah maka berpindahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Madinah, maka itu adalah merupakan satu kondisi peristiwa yang luar biasa. Kenapa sebabnya? Karena kondisi yang seperti itu adalah kondisi di mana kemudian memang dakwah Islam mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kalangan masyarakat Arab Quraisy dan para pembesarnya. Dan kemudian Allah perintahkan untuk itu. Dan ketika Rasulullah berpindah ke kota Madinah, kota Yathrib yang kemudian berubah namanya menjadi Madinatul Rasul, yaitu kota Madinah yang sekarang kita kenal, maka kemudian pada tataran itulah kita bisa melihat bagaimana Rasulullah membentuk sebuah masyarakat yang kemudian majemuk, yang plural, yang bineka, yang berbeda suku, bangsa, bahkan terdapat juga perbedaan agama, tetapi kemudian diikat dengan satu nilai yang sama, dengan tata aturan yang sama, dengan ketaatan yang sama, di mana Rasulullah pada saat itu di samping sebagai Rasul dan Nabi, Rasulullah adalah seorang pemimpin dalam masyarakat Madinah tersebut tadi. Oleh karena itu maka kalau kita perhatikan nanti Wathiqah Madaniyah, perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan masyarakat kota Madinah, maka segala persoalan yang terjadi di kota Madinah itu semua kembali persoalan itu keputusannya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah makna yang terdapat di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum,
dan taat pula kepada para penguasa kalian. Fa in tanazza'tum fi syai'in, dan apabila terjadi silang sengketa, terjadi perbedaan pendapat, terjadi kemudian perselisihan satu dengan yang lain, maka penyelesaiannya bukan menumpahkan darah. Penyelesaiannya bukan dengan bentrokan sosial. Penyelesaiannya bukan dengan kekuatan senjata. Tetapi penyelesaiannya adalah farduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan setiap persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Masyarakat Madinah pada saat itu bertahkim, memecahkan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mereka, baik sosial, ekonomi, politik, termasuk tentang perang dan perjanjian bilateral antar negara dengan negara-negara yang lain. Maka itu semua dipecahkannya. Solusinya adalah farduhu ilallahi wa rasul. Kembali pemecahan persoalan terhadap problematika ekonomi, sosial, politik, dan berbagai macam aspek yang lainnya kembali mengacu kepada pendapat apa yang kemudian dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah karena Rasulullah di samping dia adalah pemimpin masyarakat yang ada pada saat itu, Rasulullah adalah Rasul dan Nabi yang setiap tindakannya, yang setiap perilakunya, yang setiap keputusannya itu dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Islam ketika kemudian dipimpin oleh Rasulullah SAW, kemudian Allah menuntun Rasul dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran di kota Madinah yang kemudian nanti disebut dengan ayat-ayat Madaniyah, maka ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan problem solving, pemecahan masalah terhadap persoalan ekonomi, di mana turun ayat wa halal bai'a wa haram riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Pada saat itu turun juga ayat yang terkait dengan pemecahan persoalan yang berkenaan dengan kriminalitas sosial, perkara pencurian, di mana Allah nyatakan as-sariqu was-sariqat faqta'u aydiyahuma. Laki-laki mencuri dan wanita yang mencuri maka potong tangan keduanya. Ketika terjadi pembunuhan, ada ayat yang juga turun menjelaskan tentang bagaimana perkara pembunuhan itu diselesaikannya dengan secara adil. Ayat-ayat itu adalah ayat-ayat Madaniyah yang dalam konteks ini para ulama menyatakan ayat-ayat Madaniyah pada umumnya adalah terkait dengan ayat-ayat hukum, dan ayat-ayat ini maknanya biasanya adalah ayat-ayat yang qat'iyyu dilalah wa qat'iyyu thubut. Maknanya pasti, tidak bias, tidak makna ganda, tapi jelas maknanya. Kenapa? Karena ayat itu adalah ayat hukum untuk menyelesaikan problematika yang terjadi pada saat itu. Tentang persoalan waris, bagaimana Islam memecahkan tentang masalah ini. Tentang persoalan pernikahan, bagaimana Islam memecahkan masalah ini. Tentang masalah ekonomi, tentang masalah politik, tentang masalah bilateral hubungan negara, Islam memberikan solusi dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengimplementasikan itu di dalam realitas kehidupan. Apa yang terjadi? Masyarakat ini menjadi masyarakat yang bertumbuh. Bertumbuh dalam suasana yang bagaimana? Bertumbuh dalam suasana kebersamaan, adanya persatuan dan kesatuan. Tidak ada pengkhianatan. Jika ada terjadi pengkhianatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka ada hukum terkait dengan masalah itu. Masyarakat yang bertumbuh seperti ini, masyarakat yang kemudian menjadikan dan membukakan pemikiran masyarakat itu sendiri agar berpikir dengan rasional. Dampaknya adalah Islam tersebar ke seluruh Jazirah Arabia. Seiring dengan waktu, Islam masuk ke Persia dan Romawi. Seiring dengan waktu, Islam meluas ke seluruh dunia.
Apa sebabnya Islam bisa berterima? Karena nilai-nilai yang terdapat di dalam Islam muwafiqum bi fitratil insan. Dia bersesuaian dengan fitrah manusia. Apa sebabnya? Karena fitrah manusia itu ingin tegaknya kebenaran, ingin tegaknya keadilan. Dan keadilan itu bukan hanya milik orang Islam. Keadilan itu harus dirasakan oleh orang-orang non-muslim. Oleh karena itulah maka tatanan masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah SAW adalah masyarakat yang plural, majemuk, bineka, terdapat banyak perbedaan, baik dari ras, dari suku dan bangsa, termasuk perbedaan agama. Dan dalam konteks yang sangat sensitif, perbedaan agama, Islam menempatkannya dengan adil. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan seorang non-muslim untuk masuk ke dalam Islam. Dan kemudian lakum dinukum waliyadin. Agama Anda silahkan untuk beribadah dengan apa yang Anda yakini di tempat ibadah Anda sendiri, dan agama kami akan kami lakukan sesuai dengan apa yang kemudian terdapat dalam keyakinan kami. Dan umat Islam dalam konteks itu menjadi pelindung bagi orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan damai di tengah-tengah masyarakat yang majemuk tadi. Siapa mereka? Al-Quran mengabadikan, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah lahirkan kepada manusia. Karakteristiknya adalah amar ma'ruf dan nahi munkar, dan kemudian seluruh itu berada pada koridor yang dipandu oleh nilai-nilai Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Peristiwa kedua yang terdapat dan terjadi pada bulan Agustus ini, di samping terkait dengan tahun Hijriah umat Islam 1443, maka pada tanggal 17 Agustus 2021 ini kita memperingati 76 tahun kemerdekaan bangsa ini sebagai bangsa yang merdeka. Hadirin jemaah rahimakumullah, kalau kita kilas balik ke 76 tahun yang lalu, tentu angka 76 itu angka berbilang banyak. Kalau kemudian direpresentasikan dalam sosok manusia, maka manusia yang berusia 76 tahun adalah manusia yang sudah mulai masuk masa-masa tuanya. Rambut beruban, sedikit lemah, dan itulah sosok fisiknya. Tapi 76 tahun Indonesia merdeka tentu tidak bisa direpresentasikan dengan fisik seorang manusia. 76 tahun Indonesia merdeka adalah bilangan waktu yang panjang yang kita sudah menjalani kemerdekaan tersebut tadi. 76 tahun yang lalu, azas yang terkait dengan kemerdekaan ini dilandasi dengan sebuah azas yang sangat radikal di dalam membangun konsep berbangsa dan bernegara. Apa itu?
Dan itu tampak betul di dalam set of filosofi yang terdapat dalam bangsa Indonesia. Kalaulah Pancasila itu sila ketuhanan yang Maha Esa dalam sila yang pertama, maka ini konsep dasar dalam sebuah negara yang sangat radikal, yang sangat mendasar. Apa sebab? Sebabnya adalah para pemimpin-pemimpin kita pada masa yang lalu dalam menegakkan sebuah masyarakat, dalam menegakkan sebuah bangsa, maka mereka meletakkan dasar pijakan yang paling fundamental dan paling radikal. Apa itu? Kita berada pada konteks keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada kalimat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada berkat atas rahmat Allah yang Maha Kuasa yang menjadikan kita merdeka. Dan kemudian para pemimpin bangsa meletakkan fondasi itu dengan satu azas yang sama. Konsep yang paling radikal dalam konsep bernegara dengan eksplisit dinyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya apa? Sila-sila yang lain yang terdapat di dalam 5 aspek Pancasila tersebut tadi dibangun atas dasar konsep ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab mesti kemudian mengacu kepada sila yang pertama. Persatuan Indonesia mesti mengacu kepada sila yang pertama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mesti dibangun oleh sila yang pertama. Dan keadilan sosial yang menciptakan keadilan dalam kehidupan sebuah masyarakat yang namanya bangsa Indonesia mesti dibangun oleh sila yang pertama tersebut tadi. Itu artinya apa? Itu artinya peranan besar konsepsi-konsepsi yang terdapat di dalam nilai-nilai Islam di dalam membangun bangsa yang besar ini. Cuma persoalannya sekarang adalah setelah 76 tahun kita merdeka, step by step dari satu orde ke orde berikutnya, kita berganti kepemimpinan, berganti situasi, berganti zaman, berubah kemudian masa. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi masyarakat yang bertumbuh dalam suasana kesatuan, dalam suasana kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya keadilan di situ dan adanya keadaban. Keadaban ini adalah lawan kata dari kebiadaban. Manusia jahiliyah adalah manusia yang biadab, yang tidak lagi mengindahkan rasa keadilan. Indonesia membangun kemudian konsep berbangsa dan bernegara berdasarkan kepada aspek keberadaban, dan kata adab itu adalah kata yang berasal dari bahasa Islam. Adil itu adalah adil berasal dari kata bahasa Islam. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Setelah itu ada kebijaksanaan. Pengertiannya adalah hikmah itu apa? Apakah artinya bijaksana? Bukan. Hikmah itu harus ditanyakan kepada ahli zikri, kepada ahli ilmunya. Siapa dia? Para ulama. Maka para ulama menyatakan hikmah itu adalah sunnah Rasulullah SAW, Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian permusyawaratan perwakilan. Ada musyawarah, dan musyawarah adalah bagian dari Islam. Dan itu berbeda sama sekali dengan konsep demokrasi. Musyawarah adalah azas dalam Islam yang berbeda dengan demokrasi. Perwakilan adalah bagian dari aspek yang terdapat dalam Islam. Tetapi itu semua dalam konsep aspek yang kelima, membangun kemudian keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu artinya adalah tugas seorang pemimpin, siapapun pemimpin itu, maka dia harus mewujudkan itu. Dengan apa? Memanfaatkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya,
yang harus dikelola oleh pemimpin tadi dan tidak boleh diserahkan kepada asing, siapapun juga dia. Dan itu digunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran dan kemudian menegakkan kesejahteraan dalam kehidupan bangsa Indonesia tersebut. 5 aspek yang terdapat dalam butir Pancasila tersebut tadi itu lahir dari nilai-nilai yang terdapat dalam Islam dan untuk membangun dan membangkitkan kehidupan sebuah bangsa yang besar. Pertanyaannya, inilah yang menjadi renungan kita bersama. 76 tahun kita merdeka, step mana kita berada pada hari ini? Bandingkan dengan ketika Rasulullah SAW membangun kehidupan sebuah masyarakat. Maka kita lihat dan kita nampaknya mesti melakukan introspeksi dan retrospeksi. Dan tidak perlu malu untuk menyatakan bahwa mungkin selama ini kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran Al-Karim dan jauh juga dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Dan tentu saja introspeksi kita sebagai bangsa besar ini mudah-mudahan menyebabkan kita mau kembali farudduhu ilallahi wa rasul, mau kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah harapan mudah-mudahan hijrahnya Rasulullah tahun Hijriah 1443 ini dan juga kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76 ini membawakan berkah bagi kita. Berkah kehidupan sebuah masyarakat yang baik, yang gotong royong, yang bersatu dan kemudian tidak tercerai-berai, masyarakat yang berkesejahteraan, dan itu dirasakan oleh semua anak bangsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu bil qur'ani imama. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumiz zalimin. Fansurna 'alal qaumil musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha